Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Oktaviana Wahidingrum dengan NIM 9321078119 akan sedikit memaparkan tentang teori pemikiran 5 tokoh cendekiawan. Berikut adalah pemaparan materinya. Selamat menyimak. Yang pertama adalah Imam Al-Ghazali tentang sinergi filsafat dan agama dalam membentuk insan kamil. Filsafat dan agama memang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, karena seorang filsuf tentunya harus tetap memperhatikan koridor syariat agama. Adapun salah satu tujuan berfilsafat adalah untuk mengkontekstualisasikan ajaran syariat agama sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, Imam Al-Ghazali ini adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka dan banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali ini memiliki tren untuk membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang memuat kaidah atau prinsip keislaman untuk menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs, yang harus dan sangat penting kita lakukan sebagai khalifah di bumi untuk meminimalisir penyakit-penyakit hati agar kita dapat menjadi insan kamil. Salah satu unsur utama membentuk insan kamil adalah akhlak atau karakter. Nah, ada beberapa metode yang sering kita temui dan dapat diterapkan untuk menanamkan pendidikan karakter. Yang pertama adalah keteladanan, yakni meneladani tokoh sebagai role model dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah nasihat atau ibrah. Yang ketiga adalah berkisah atau bercerita tentang kisah-kisah yang menunjukkan nilai-nilai budi pekerti. Yang keempat adalah pembiasaan yang baik. Jika pembiasaan yang baik ini ditanamkan dengan tepat, tentunya akan terjadi spontanitas dalam kepribadian kita. Maka itulah akhlak kita. Contohnya, ketika ada orang jatuh atau orang kaget, baiknya ia mengucapkan kata-kata yang baik, yaitu dengan beristighfar, astagfirullahaladzim, atau kalimat thayyibah yang lainnya. Bukan malah berucap kata-kata buruk seperti bisul dan menyebutkan seluruh isi kebun binatang. Nah, itu adalah contoh kecil yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Jadi, untuk membentuk sosok insan kamil ini membutuhkan sinergi yang tepat antara filsafat, ilmu, dan agama yang nantinya akan memunculkan karakter atau akhlak Islami pada diri seseorang. Yang kedua adalah Ibnu Taimiyah tentang pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan Hadis, atau yang sering dikenal dengan istilah pendidikan Qurani. Ibnu Taimiyah ini adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang keagamaan. Secara sosiohistoris, latar belakang pemikiran beliau adalah kondisi masyarakat Islam pada zamannya yang cenderung bertalqid buta, jumud, dan lebih terfokus pada hasil-hasil pemikiran ulama terdahulu tanpa mengkritisi hasil, mengetahui proses, dan mengetahui rujukan referensi yang digunakan. Hal ini menimbulkan pergeseran dan kebekuan pemikiran atau stagnansi keilmuan. Nah, prinsip yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah reformasi pendidikan Islam, yakni pendidikan yang harus dikembalikan berdasarkan landasan filosofisnya, yaitu berbasis Al-Quran dan Hadis. Jadi, bagaimana konsep pendidikan Islam yang ideal? Nah, konsep pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang tidak hanya difahami secara tekstual pada ranah kognitif saja, namun harus mampu memaknai keilmuan Islam secara komprehensif dan integral, sehingga mampu menjadikan insan yang dapat mengembangkan potensi keilmuan dan fitrah manusia sebagai makhluk Allah serta khalifah di bumi. Lalu, relevansinya pada dunia pendidikan saat ini adalah, khususnya di Indonesia, beberapa tahun ini menggunakan konsep kurikulum 2013 atau K13, di mana adanya konsep integrasi keilmuan, yakni adanya ketersinambungan antara materi pendidikan agama Islam dengan materi yang ada pada keilmuan lainnya. Contoh, mata pelajaran PAI diganti menjadi PAI dan Budi Pekerti. Nah, proses dan evaluasi pembelajaran tidak hanya sekedar meminta peserta didik untuk hanya sekedar mengetahui dan menghafal materi saja,
untuk mengasah kemampuan kognitifnya, namun juga mengasah kompetensi sikap dan psikomotoriknya. Yang ketiga adalah Muhammad Abduh tentang ijtihad dan modernisasi pendidikan Islam. Muhammad Abduh adalah seorang pembaharu muslim yang sangat kental dengan aliran progresivismenya. Muhammad Abduh juga dikenal sebagai bapak pembaharu di bidang ijtihad karena mempopulerkan keseimbangan kurikulum pendidikan Islam. Jadi, bukan hanya wajib mempelajari ilmu agama saja, namun juga mempelajari ilmu-ilmu sains, teknologi, dan ilmu alat lainnya agar dapat tercapai progres atau tujuan dari keilmuan yang seimbang. Pemikiran beliau ini dalam salah satu karyanya yang berjudul Risalatut Tauhid, bahwasanya ketauhidan memang harus didukung karena fakta-fakta ilmiah agar dapat dimaknai secara utuh serta mampu semakin memperkuat keimanan seseorang makhluk kepada sang Kholiknya dan menunjukkan cara bersikap kepada sesama makhluk. Referensi yang kita temui terkait pemikiran Muhammad Abduh memang seringkali menyuguhkan 4 hal inti muatan kurikulum pendidikan Islam, yakni 1. Akidah Islam, lalu fikih, lalu akhlak, dan sejarah peradaban manusia. Pembaharuan terkait metode pembelajaran yakni lebih kepada metode pemahaman konsep, dialog, dan tanya jawab agar mampu memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan kreativitas pemikiran dan wawasan serta memberikan atensi positif dan membangun komunikasi yang baik. Relevansi pemikiran Muhammad Abduh dengan konsep pendidikan agama Islam kekinian, di mana semakin bermunculan lembaga pendidikan yang mengkategorisasikan pendidikan Islam sesuai dengan cita-cita peserta didik. Contohnya, sekarang sudah ada Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK yang menyuguhkan berbagai ilmu spesifik pada profesi cita-cita peserta didik. Selain itu, ada pesantren sains atau Trend Sains di Jombang yang juga menyambungkan pendidikan Islam dengan ilmu sains dan teknologi. Yang keempat, Mustafa Kemal Atatürk tentang antara sekularisme Islam dan islamisasi. Di dunia Islam, sekularisasi bukan hanya sebuah proses, tapi juga telah menjadi paradigma, ideologi, dan dogma yang diyakini kebenarannya dan dianggap secara sistematis dan terencana. Setelah Mustafa Kemal Atatürk meninggal, perlahan-lahan ideologi sekular yang diusung oleh Mustafa ini mulai sirna. Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang pembaharu di negara Turki yang membawa Turki pada kemajuan peradaban yang sangat pesat karena pemikiran-pemikirannya yang berkiblat pada kemajuan peradaban barat dari segala sisi kehidupan, baik dari sistem pemerintahan, kenegaraan, dan sebagainya, atau yang biasa kita sebut dengan istilah westernisasi. Mustafa Kemal Atatürk merupakan seorang tokoh yang paling berperan dalam modernisasi Turki. Mustafa Kemal Atatürk ini meniru dan menerapkan pola serta konsep-konsep barat dalam memodernisasi Turki. Turki menjadi pusat peradaban sekaligus kekuasaan di hampir setengah dunia dengan berkuasa di antara benua Asia dan Eropa. Pada masa kepemimpinannya, ia berhasil memperoleh kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah kemajuan di bidang militer dengan mengusung ideologi Kemalisme, kemajuan di bidang ekonomi dengan upaya meningkatkan infrastruktur finansial untuk meningkatkan perekonomian, dan pada bidang pendidikan mengalami beberapa perubahan. Yang paling dominan adalah dalam bidang bahasa, yang dimana pada awalnya Turki mengalami penyerapan dari bahasa Arab dan Persia, kini berubah total menjadi bahasa Turki. Nah, relevansi sekularisme Islam pada saat ini adalah salah satunya masyarakat Indonesia bebas memilih agama mereka masing-masing sesuai dengan keyakinan mereka. Karena urusan memilih agama itu adalah urusan akhirat yang menjadi urusan masing-masing individu dan tidak perlu diurusi oleh pemerintah. Lalu relevansi westernisasi pada dunia pendidikan di Indonesia saat ini adalah salah satunya penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, di mana di dunia barat pendekatan saintifik ini sudah banyak digunakan. Di sana banyak pembelajaran yang sudah menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Yang terakhir adalah Fazlur Rahman tentang membuka pintu ijtihad.
Pada masa itu, pemikiran intelektual dan kajian keilmuan Islam mulai menutup diri dari pembaruan yang bersifat dinamis. Karenanya, banyak sekali fatwa-fatwa yang muncul untuk menutup pintu ijtihad. Nah, dari sinilah Fazlur Rahman mulai menggaungkan dibukanya kembali pintu ijtihad. Beliau melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam akan selalu berkembang dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, bagi Fazlur Rahman sangat perlu adanya istinbat hukum, yaitu mengeluarkan hukum-hukum yang tentunya bersumber dari dalil nakli atau Al-Quran dan Hadis, kemudian diolah dengan dalil akli dan disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural yang terjadi pada masa dan letak geografis suatu wilayah tertentu. Jadi, dinamika hukum harus tetap dilaksanakan sebab problematika umat Islam pasti akan semakin meluas dan berkembang. Fazlur Rahman ini dapat dikategorikan sebagai salah satu pemikir neomodernis yang paling serius dan produktif. Fazlur Rahman memiliki konsep teori double movement karena ada pergerakan maju dan pergerakan mundur. Pergerakan mundur maksudnya adalah ketika ada suatu problem yang terjadi pada era kontemporer ini, kemudian menariknya menuju ke belakang pada setting situasi, kondisi dan masa di mana ayat Al-Quran yang relevan dengan problem ini dengan mengecek asbabun nuzulnya atau hadis relevan yang mengecek asbabun nurutnya. Sedangkan pergerakan maju ini maksudnya adalah tindak lanjut dari refleksi asbabun nuzul ayat Al-Quran atau asbabul wurud suatu hadis yang relevan tersebut pada problem masa kini. Contoh relevansi teori Fazlur Rahman terkait fitrah atau potensi manusia, salah satunya adalah dengan pemaksimalan pengembangan potensi diri mahasiswa pada pembelajaran di masa pandemi. Bisa menggunakan banyak metode pengembangan. Salah satunya adalah metode double movement atau gerakan ganda, yaitu aktifnya dosen kepada mahasiswa dan gerakan dari mahasiswa ke dosen. Nah, sekian pemaparan tentang teori pemikiran 5 tokoh cendekiawan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.